Bu Vera. Iya, Mem. Doanya, Mem. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, ada yang tidak masuk? Tidak. Bu Vera absen dulu. Alisa Purunanda. Oh iya. Asika? Haleluya? Nuri? Gaga? Satria? Cinta? Viola? Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Sarapan pakai apa? Pakai nasi goreng. Buat apa tuh kita sarapan setiap pagi? Biar kuat. Terus ada lagi? Biar sehat. Untuk energi yang akan beraktivitas. Oke. Sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap, yakin? Yakin. Oke. Yuk kita berdoa dulu. Zildan, coba siap, doa mulai. Hormat. Oh, gak kompak kalian nih. Selamat pagi, Bu. Terus jempol untuk kalian. Sekarang kalau sudah siap belajar, apakah coba dilihat di bawah kalian ada sampah atau tidak? Tidak. Bersih. Oke, good. Jaga kebersihan selalu ya. Ingat kondisi sekarang ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, kita harus apa, Cak? Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pakai masker, terus cuci tangan rajin. Tapi sudah cuci tangan semuanya? Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dulu. Lagu kebangsaan Indonesia apa? Indonesia Raya. Yang menciptakan siapa? Ali. Nyanyikan dulu. Berdiri semua? Berdiri semua. Indonesia, tanah airku, tanahku, semangat. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Semangat. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk untuk kalian. Kira-kira Bu Vera mau minta kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Pasti kan Bu Vera memiliki tujuan.
buka lewat apa kemarin? Google Classroom. Oke, Google Classroom di sana kalian banyak yang komentar pakai salah satu Satria, dan Viola, banyak yang komentar di sana. Jadi kalian tadi malam juga mempelajarinya ya. Bahwa Arabnya yang bukan minta apa yang bukan minta apa? Ya, sudah belajar? Sudah. Oke, kalian kan masuk ikut ekstra ya kemarin di kelas 4 ya. Berhubung pandemi tapi masih tetap ingat ya. Oke, sip. Kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak? Di tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 masih ingat kita belajar tentang apa? Apa? Air dan Air di musim kemarau. Apa lagi? Penggunaan air. Jangan lupa ya kemarin ya. Penggunaan air. Kemudian ada teks bacaan juga. Apa? Teks bacaan apa? Kalau masih lupa kita ingatkan. Fiksi dan non fiksi. Ya. Kalau fiksi berarti bersifat khayalan. Khayalan. Yang kalian berimajinasi tidak sebenarnya. Kalau non fiksi, nyata. Nah, kan kemarin kita bahas ya. Contohnya yang fiksi apa? Apa Jan? Ya sudah. Komik itu termasuk cerita betul. Fiksi. Konsentrasi, oke? Sekarang kita akan belajar di materi selanjutnya, yaitu tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Kegiatan kita kali ini nanti ya, yang pertama nanti kalian akan mengenal tangga nada. Bagaimana sih bernyanyi dengan benar, kemudian kalian bisa menyanyikan sesuai dengan nada yang tepat, kemudian memodifikasi dengan menggunakan alat musik kalian bawa itu tadi apa? Nah, terus terjadinya kalau tadi sudah dibahas ya tentang penggunaan air, bagaimana kita asal usul air juga, karena kita akan bahas di sini juga ya. Jadi kita akan menganalisis peristiwa-peristiwa terjadinya hujan, kemudian menceritakan kembali peristiwa yang ada di dalam teks ya. Oke, sekarang Bukara akan bentuk kelompok kalian. Yuk, Viola kelompok pertama ya. Viola, Alisa, Satria di sana Satria. Situ ya. Nuri sini Nuri sama ini ya. Duduknya menghadap pada kedua aja. Itu tasmu taruh sana dulu. Ya, kelompok yang kedua ini ya, Azeka, Hildan, Arga sama Sinta. Oke. Sinta sini, kita kesini aja. Kita kesini ya, depan. Bawa biar di sana. Ya, apa itu pasti banget. Gimana kita dulu NKRI-nya? Gimana mempunyai sebuah video yang kemarin kita rasa di video masukan tidak ada kan Kak? Yang mempelajari kan tujuan Vera memberikan materi aja di video kasih dulu itu biar kalian belajar dulu, biar paham dulu, belajar mandiri. Nanti di sekolah kita akan bahas bersama. Siapa tahu ada pendapat kita yang berbeda. Kemarin ada yang komen di Google Classroom ya, Satria ya, tanya ya, tapi teman-temannya tidak ada yang komen, tidak buka lagi. Setelah belajar ya sudah belajar gitu aja ya. Iya, nggak ada kok. Oh kamu, kan kamu pakai akunnya mama ya. Satria kemarin nggak ada yang bertanya, Bukara sedang mengomentar. Ayo anak-anak siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Satria gitu kan? Nggak ada. Siapa yang menjawab? Oh ada toh. Oh kapan ya? Karena kalau nggak lihat ya. Ada
ventilator yang berada di dataran rendah, kerusakan tanaman jauh lebih parah karena menjadi pusat genangan air. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Kecamatan Sumber, Pak Zuki menjelaskan, beberapa pengungsian 15 dari mayoritas mati begitu terkena hantaman hujan deras, sedangkan tanaman yang berusia 25 hari daunnya pun layu. Menurut Pak Zuki, rata-rata petani sudah tidak mempunyai bibit untuk kembali melakukan pemburuan. Pemburuan bibit sampai siap tanam butuh waktu 40 hari. Dikhawatirkan kelak ketika menjelang panen sudah bertabrakan lagi dengan datangnya musim penghujan. Pak Zuki menambahkan, semula petani mengira bulan Juni ini sudah musim kemarau dengan curah hujan sangat rendah. Sebenarnya petani ingin mencoba menanam lagi, tapi belum berusaha mitra PT Sadana Arif Nusa mengurangi pembelian tembakau hasil panen, sehingga sebagian besar petani tidak berhasrat lagi. Berdasarkan ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, peningkatan curah hujan belakangan ini dipengaruhi efek La Nina, mengakibatkan musim kemarau yang mestinya sudah terjadi bulan Januari menjadi mundur. Fenomena La Nina membuat permukaan laut di sekitar Indonesia masih hangat dan kandungan uap air masih banyak, sehingga berpotensi hujan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Video tersebut tadi berceritakan kemarau saat hujan atau hujan saat kemarau ya kali ya. Iya, tak ya. Hujan saat kemarau, berarti ada peristiwa hujan saat di musim kemarau. Kok bisa ya? Tadi ada yang bisa menjawab? Ini mendengarkan yang terakhir apa Kak? Bisa? Karena permukaan di wilayah air laut di Indonesia itu permukaannya masih terasa hangat, jadi kandungan uap air yang ada di air itu masih banyak, kemungkinan besar ya terjadinya hujan saat musim kemarau. Karena tidak terjadi di daerah ini. Dia pernah ya? Apa enggak? Beberapa hari yang lalu ya. Tentang hujan. Jadi kemarau, tapi ceritanya tentang hujan. Ada lagi enggak tentang hujan itu? Ada. Titik bunyi hujan. Sekarang menyanyi teks bacaan titik bunyi hujan. Kalian coba identifikasi ya. Kalian cermati apa aja yang di dalam teks tersebut. Teks syair titik bunyi hujan. Diangkat saja. Yang cerita, ada cerita, gimana cerita? Terus ada apa lagi? Hujan. Apa lagi? Pidana apa? Berarti yang berdasarkan itu artinya kita dengan nada yang seperti jalan santai. Dengan bernyanyinya. Apa lagi? Ada apa? Ada apa? Ada yang tahu tanda nada itu apa? Kalau yang membaca dengan cermat dan dipahami pasti tahu apa Salsa? Tanda nada adalah kata-kata berikan dari rendah ke tinggi. Nada-nada yang bersusun. Nada-nada kedengaran dari rendah ke tinggi. Nada dari yang rendah ke tinggi. Susunannya bisa berupa notasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1 atau bisa dengan notasi apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Susunan nada yang seperti itu disebut juga dengan nada diatonic.
Tanda nada diatonis mayor, ciri-cirinya kesannya semangat, kemudian bersifat yang gembira. Kemudian apalagi yang terakhir? Masih ingat do sama dengan C atau C sama dengan do tadi di lagu? Jadi titik ini itu termasuk tanda nada diatonis mayor. Ini ya contoh dari tanda nada diatonis mayor, salah satunya yaitu titik ini dan apalagi dari lagu titik ini dan
Yola, kalau teman-temannya nggak usah ditutupin aja. Ya kan nyanyi ya. Berdiri. Siap kalian? Are you ready? Oke. 1, 2, 3. Itu hidup di air. Adanya apa tuh? Melakukan foto. Berarti air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, ya tumbuhan. Ada evaluasi apa
hidup pertumbuhan kan ya. Makanya kalau di tumbuhan itu bukan evaporasi tapi transisi. Kemudian evaporasi jadilah kondensasi. Jadi kondensasi ini adalah proses dari pengembungan awan dari titik-titik itu butiran itu air berubah menjadi awan. Presipitasi jangan salah sebut ya. Apa dan presipitasi. Berarti presipitasi ini proses terjadinya saat hujan ya, titik-titik air itu turun ke permukaan bumi. Siling-siling biasanya ini sering keluar ketika kalian tes. Ketika hujan salju itu namanya siklus panjang, ada siklus pendek, siklus sedang dan siklus panjang. Itu masuk ke tanah airnya, berarti air yang jatuh ke bumi itu meresap ke membentuk cadangan air. Yang meresapnya, peristiwa meresapnya air itu namanya apa? Kalau yang di materinya itu apa? Bukan, ya itu proses meresapnya air ke dalam tanah, kemudian nanti mengalir lagi ke sungai. Ada yang bagian di sungai, ada yang sebagai sarana sumber air. Jadi ada siklus pendek, siklus panjang, siklus panjang. Kalau siklus pendek itu tadi dari air laut menguap kena sinar matahari kan namanya evaporasi, kemudian ke atas dia membentuk awan, yang membentuk awan, kemudian namanya kondensasi. Yang membentuk awan itu semakin berat semakin berat awannya, tidak menahan, jatuhlah air di laut ya. Presipitasi jatuhnya ke laut ya, jatuhnya ke laut terus pendek, berulang terus seperti itu. Kemudian siklus yang sedang dari awal tadi air menguap ke atas membentuk awan, kemudian awan itu tertiup angin ke daratan, kemudian semakin lama semakin berat kan itu awannya tidak bisa menahan, kemudian jatuhlah titik-titik air itu presipitasinya ke daratan ya. Kalau jatuhnya ke daratan namanya siklus sedang. Beda lagi dengan siklus panjang. Kalau siklus panjang nanti seperti itu tadi, yang pertama mengalami penguapan, kemudian berubah menjadi awan tertiup angin ke daratan. Tapi karena suhunya dingin itu jatuhnya membentuk gletser, salju sampai dia mencair, kemudian meresap ke dalam tanah. Kalau salju mencair itu kan memang ada es kan. Nah itu kembali lagi ke laut, itu namanya siklus panjang. Oke, pertanyaan? Berarti kalau dari 4 tahapan dari siklus air yang utama apa? 1. Tadi apa? Penguapan, jenengnya apa? Evaporasi. Yang kedua, membentuk mengembun, namanya filter, kondensasi. Yang ketiga, proses terjadinya titik-titik hujan, titik-titik air jatuh ke bumi.
iya, iya, iya. Ini kan kecil ya. Di sini loh. Iya. Itu realitanya taruh biar gak ngalang-ngalangin. Sedang dulu, sedang. Ya, sekarang diskusikan ya. Baca banyak ada tes bacaan kan harus sama pintar lagi. Kamu mau ngejelasin dulu? Bacaan sih? Enggak itu dulu. Oke. Satria aku turun bosan. Didengarkan kelompok pertama dari sini. Iya. Terus bagaimana proses pertukaran air dengan cara proses penguapan pengembunan jatuhnya butiran air begini. Oke, sama tidak? Oke. Lanjut. Analisislah. Pengurusan proses surut air kemudian tulislah dalam kolom ini. Proses surut air terjadi berikut. Air yang terdapat permukaan
meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai endapan air dan kemudian lagi akan mengalir ke permukaan tanah. Proses ini harus dilanjut sampai efeknya bisa. Lanjut. Yang kedua. Air laut terkena sinar matahari dan mengalami Kami tunjuk teman-temannya. kemudian membentuk awan. Kondensasi mengalami Itu pengambilan dilihat punya sama juga. air meresap ke tanah dan akhirnya mengalir ke sungai. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Oke. Ada pertanyaan? Iya, kamu. Evaporasi. Oh, belum selesai. Asika, mundur sedikit. Ada temanmu yang bertanya. Apa tadi? Ulangi. Coba ulangi lagi proses evaporasi. Evaporasi ada pertanyaan dari temanmu. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada air akibat terkena sinar matahari. Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk LKPD-nya diberikan ya nanti diperhatikan. Jadi air di bumi ini jumlahnya bagaimana? Tetap berkurang atau bertambah? Tetap ya, berarti karena adanya siklus air. Jadi kita hari ini belajar tentang apa saja? Siklus air, kegunaan air bagi kehidupan makhluk hidup. Kalian juga berdiskusi kelompok tadi membahas apa itu? Siklus air, berarti ada teks bacaan ya. Mau menceritakan kembali peristiwa secara ulang, kalian harus apa dulu? Membaca bacaan. Iya, kita membaca keseluruhan bacaan baru kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah, Lisa sudah. Sudah ya? Sudah habis? Oke. Bukara tunggu. Yang sudah Bukara tunggu. Sudah, nanti kita cek lagi nomor absen-absen ya. Sebelum kita sudah selesai, apa yang kalian tidak sukai pembelajaran kali ini? Yang kalian sukai dulu. Video, Nek. Diskusi kan jadi seru. Pendapat, pasti ada pengalaman yang senang juga kan. Sama lagi yang bisa kalian silakan dari materi pembelajaran hari ini. Ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas semua?
keluarga. Jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Nek sakit, nek nanti obati, ya. Jaga selalu kebersihan. Oke, selamat pulang, sampai ketemu besok. Oke, Kak, kita sudah mau keluar. Oke, terima kasih Bu Vera. Kita menuju ke yang sebelah lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Lukman. Sehat selalu. Sama-sama Ibu Vera. Ya. Yuk, mantap.